Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sampai tuntas dengan penuh, maksimal, dan semoga mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi sholat sunnah. Mengapa saya ingin membahas klasifikasi sholat sunnah? Karena secara masif dan secara natural, alhamdulillah kita itu kalau masuk bulan Ramadan biasanya tambah rajin ibadah. Biasanya yang mungkin jarang ke masjid jadi lebih sering ke masjid, yang jarang sodakoh jadi lebih sering sodakoh, yang kemudian jarang melaksanakan sholat sunnah jadi lebih sering melaksanakan sholat sunnah. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah pernah mensabdakan bahwasanya ketika bulan datang bulan Ramadan, maka pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu maksudnya apakah buka tutup begitu saja? Karena kalau buka tutup kita nggak masuk ya percuma. Yang dimaksud dibuka pintu surga adalah kesempatan bagi kita melaksanakan kebaikan itu dibuka selebar-lebarnya, dan kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan masuk neraka itu ditutup sesempit-sempitnya, dan para setan itu kemudian dibelenggu. Artinya kita semakin semangat ketika bulan Ramadan, itu memang sebuah keistimewaan dari bulan Ramadan ini. Nah, maka ketika kita sudah semangat untuk melakukan ibadah, kira-kira ibadah mana yang perlu kita prioritaskan, ibadah mana yang kemudian perlu kita fokuskan awal. Yang saya harap, kita berharap semuanya, Ramadan tidak hanya sebagai waktu untuk kita banyak-banyakan amal. Lebih daripada itu, Ramadan adalah waktu di mana kita belajar sesuatu kebiasaan baik yang baru. Jadi kalau bisa Pak, setiap setelah Ramadan itu ada satu kebiasaan baik yang baru yang kita laksanakan. Oh alhamdulillah, saya mulai baca Quran sehari satu halaman itu di Ramadan tahun 2020. 2021 saya alhamdulillah istiqomah qobliyah subuh. 2000 sekian Ramadan, sejak Ramadan itu saya istiqomah apa? Yang kecil-kecil saja dulu. Tetapi kita mulai istiqomahkan selama 1 bulan penuh. Semoga keistiqomahan itu masih berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya. Itu yang kita harapkan. Terlebih lagi, ada satu hadis yang harus menjadi patokan buat kita semuanya, menjadi semangat untuk kita semuanya menghadapi bulan Ramadan ini. Dikatakan ada 2 orang bertemu dengan Rasulullah SAW, menghadap Rasulullah. 2 orang ini kemudian sama-sama masuk Islam di depan Rasulullah. Artinya usia Islam mereka itu sama persis. Artinya kurang lebih amalannya ya sama persis. Dan yang salah satu di antara mereka itu ibadahnya semangat sampai ikut perang dan wafat ketika perang tersebut. Sedangkan satu sahabat lain itu dia ibadahnya tidak sesemangat yang pertama. Kebetulan dia juga tidak ikut
perang yang diikuti oleh kawannya tersebut, tetapi dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup 1 tahun lebih lama dibandingkan kawannya yang wafat ketika peperangan itu. Setelah itu ada seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ketika tidur itu ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi di depan pintu surga, melihat 2 sahabat, yang satu sudah meninggal ketika perang, yang satu meninggal 1 tahun berikutnya. Kemudian ternyata pas mereka berdua mau masuk surga, yang dipanggil duluan justru yang meninggalnya atau yang ibadahnya itu nggak serajin yang satunya. Yang ibadahnya agak males-malesan, bukan males-malesan juga, tapi tidak serajin yang satunya, itu malah masuk surga duluan. Dan yang ibadahnya lebih rajin, wafat ketika perang, itu malah masuk surganya belakangan. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah pun terbangun, dan siang harinya dia cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, sampai semua orang juga kaget, bingung, kok bisa yang rajin masuk surganya belakangan, yang kurang rajin malah duluan. Akhirnya karena kebingungan itu, cerita tersebut sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menjelaskan, emang kalian bingungnya di mana? Apa yang membuat kalian heran? Kata Rasulullah. Nah, ya ini Rasul, kan ini harusnya yang rajin, meninggalnya pas perang pula, mati syahid, tapi kok ternyata yang masuk surga duluan malah yang kawannya yang satunya, yang meninggal tahun berikutnya, tetapi orangnya males-malesan. Bukan males-malesan sih Pak ya, lebih tepatnya tidak serajin yang pertama. Maka Rasulullah pun menjawab begini, bukankah yang satu yang ibadahnya tidak terlalu rajin, yang wafatnya bukan pas perang, itu dikasih kesempatan untuk hidup 1 tahun lagi? Bukankah di 1 tahun dia hidup itu ketemu 1 bulan Ramadan lagi? Bukankah dia mempuasai bulan Ramadan tersebut? Bukankah dia kemudian melakukan banyak sujud selama 1 tahun tersebut? Iya ya Rasulullah, itulah yang membuat derajat dia lebih tinggi daripada yang mati pas ketika perang. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, dapat Ramadan itu momentum luar biasa. Sujud, sholat itu momentum yang luar biasa, yang ternyata kalau kita istiqomah selama 1 tahun saja. Tadi saya ceritakan Pak, 2 sahabat Nabi ini masuk Islamnya bareng. Artinya kan selain setelah beliau wafat, itu harusnya amalan, kesempatan amalnya nggak terlalu beda tuh. Oh, Islamnya bareng kok, amalannya kurang lebih sama. Yang membedakan yang satu 1 tahun lebih lama hidupnya, dapat Ramadan sekali lagi, bisa sholat lebih banyak lagi. Kata Rasulullah, antara 2 orang ini beda derajatnya di surga antara langit dengan bumi. Ini cuma dapat Ramadan dengan kelas ibadahnya agak santai gitu, kurang lebih. Itu seperti itu. Makanya kesempatan yang sangat baik ini jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Mari kita maksimalkan dengan ibadah puasa sesuai dengan rukunnya, hindari hal-hal yang membatalkan puasa, dan hindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini 2 hal yang berbeda Pak. Orang kalau puasa kok makan, batal puasanya. Orang kalau puasa kok bohong, nggak batal puasanya, tapi batal pahala puasanya. Orang lagi puasa kok minum, maka batal puasanya. Orang lagi puasa kok ngegibain orang lain, entah itu kawannya, entah istrinya, entah keluarganya, entah ustadznya, entah pimpinannya, entah bosnya, pokoknya siapapun itu pahalanya, puasanya tidak batal, tapi pahalanya bisa batal. Orang lagi puasa kok kumpul sama istrinya, berjima sama istrinya, batal puasanya. Tetapi orang yang lagi puasa kok kemudian melihat aurat, melihat hal-hal yang menyenangkan gitu ya di mata kita gitu ya, tetapi itu haram, maka bisa mengurangi banyak sekali pahala kita. Tidak perlu diganti, puasanya tidak batal, artinya tidak perlu kita menggantinya, tetapi banyak pahala yang hilang. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, tambah lagi kita alhamdulillah lagi semangat, ayo kita banyak-banyak melaksanakan sholat sunnah. Kenapa?
Karena kata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan wa afdalul ibadatil badan ba'da syahadataini as-shalah. Sebaik-baiknya ibadah badan setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu salat. Fa farduha afdalul furud. Maka salat fardunya atau ibadah fardunya dari salat merupakan ibadah fardu paling utama dibanding fardu-fardu yang lain. Salat, puasa, haji itu paling afdal salat, Pak. Paling afdal salat. Makanya kalau kita lihat salat itu ibadah yang sudah didesain sama Allah untuk tidak bisa ditinggalkan siapapun dalam kondisi apapun. Orang kalau puasa nggak kuat puasa, Pak, punya penyakit mah misalnya, atau sepuh, atau mungkin ya pokoknya nggak kuat, ya sudah, tidak ada puasa versi orang lemah, nggak ada. Puasa itu ya dari subuh sampai maghrib, titik. Puasa setengah hari nggak ada, Pak. Nah, kalaupun ada cuma buat bocah, itu buat latihan itu. Kalau sudah sepuh, Ustadz saya bisa puasa tapi mentok sampai asar, jadi saya pas asar buka boleh nggak? Ya boleh, tapi tetap bayar fidyah. Artinya orang itu nggak puasa. Ya sudah, nggak usah puasa, udah. Kalau memang sudah nggak bisa, nggak usah puasa, bayar fidyah. Kalau mampu, kalau nggak mampu bayar fidyah, nggak usah puasa, nggak usah bayar fidyah, dan nggak dosa. Apalagi ibadah haji, Pak. Haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Maka jenengan-jenengan di sini kok kemudian tidak punya kemampuan untuk haji, tidak diberikan kemampuan haji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, berarti memang tidak wajib, selesai. Ya, tapi kalau yang mampu ada kewajiban. Nah, sholat itu tidak ada orang yang tidak mampu sholat. Kalau bisa berdiri wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, ya wis, duduk nggak apa-apa, yang penting sholat. Duduk pun sudah nggak bisa, bisanya tidur. Oke, tidur miring ngadep kiblat. Tidur miring berarti kepalanya, kalau kiblatnya sini, Pak, kepalanya sini, kakinya sini, kemudian miring di atas bahu sebelah kanan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa miring, ya tidur terlentang, kepalanya di sana, kakinya di arah kiblat, sehingga yang ngadep ke arah kiblat itu telapak kaki sama mukanya. Dengan mengucapkan di mulutnya, dengan memberikan isyarat tangannya, Allahu Akbar segala macam. Kalau nggak bisa juga, apakah kewajiban sholat sudah gugur? Tidak. Selama masih hidup ya sudah, sholat dalam hati nggak apa-apa. Wudu gimana? Nggak usah dipikirin, udah. Bisa wudu, nggak bisa wudu, tayamum. Nggak bisa tayamum, nggak usah wudu, nggak usah tayamum, sholat. Bisa di awal waktu, alhamdulillah, sholat duhur jamaah. Nggak bisa di awal waktu, jam 1 boleh. Jam 1 nggak bisa, jam 2 silahkan. Jam 2 nggak bisa, setengah 3 lanjut. Bahkan sampai jam 3 belum sholat, tetap silakan laksanakan sholat. Dan itu masih waktunya. Selama belum masuk waktu asar, masih waktu duhur itu, silakan sholat. Bahkan ketika sudah jam 4 kok kelewatan belum sholat duhur misalnya, ya sudah, tetap laksanakan sholat meskipun sudah kelewatan. Oh berarti boleh Ustaz sholat sambil kelewat? Ya enggak boleh aslinya. Tetapi kalaupun sudah kelewat, kalaupun waktu sholat sudah kelewat, ya minimal sholat. Jangan sudah kelewat nggak sholat. Itu dosanya double, Pak. Ibaratnya kayak saya punya utang sama jenengan, tanggal 1 harusnya saya bayar, tapi ternyata sampai tanggal 5 sampai tanggal 10 saya belum bisa bayar. Nah, apakah pertanyaannya karena sudah tanggal 10 berarti saya nggak wajib bayar utang? Atau tetap masih bayar tapi saya sudah salah karena sudah telat? Nah, itu ibaratnya. Jadi sholat itu tidak gugur kewajibannya karena waktunya lewat, tapi gugur kewajibannya karena kita tunaikan. Sama kayak utang, utang itu tidak akan lunas kecuali kita bayarkan. Meskipun waktunya sudah lewat. Ya sudah, waktu lewat itu satu kesalahan, kemudian tidak bayar, kesalahan nomor 2. Kalaupun kelewat waktunya, minimal bayar. Itu sholat. Tidak bisa di masjid, dimanapun yang penting suci, Pak, tidak harus bersih, yang penting suci, laksanakan. Bisa maksimal baca Fatihah, baca surat, rukuk sujud, baca seluruh bacaannya, itu bagus. Kalaupun tidak bisa, butuh waktu yang cepat, saya sholat duhur cuma punya waktu 2 menit Ustaz, gimana itu? Sudah, Allahu Akbar, Fatihah, rukuk, iktidal, yang penting tumakninah, ya kayak tarawih aja, Pak. Insya Allah kalau kita dipaksa sholat duhur 2 menit, kayaknya kita semuanya sanggup, Pak. Udah profesional kita semua soalnya.
Ya kan, udah sholat lama kan kita, udah profesional insya Allah. Nah, itulah yang kemudian dikatakan paling afdol ibadah itu sholat. Yang wajib merupakan ibadah wajib paling afdol. Dan kalau kita mau ibadah sunnah paling afdol ya sholat sunnah. Dibandingkan puasa sunnah, dibandingkan baca Al-Quran, itu lebih afdol sholat sunnah, Pak. Lebih afdol sholat sunnah. Ya terutama apalagi kalau kita sholat pasti baca Quran. Kalau baca Quran tidak selalu sholat. Dan memang kalau sahabat-sahabat Nabi gitu ya, ulama zaman dulu, sholat dan baca Quran itu satu kesatuan memang. Jadi mereka kalau mau baca Quran itu ya sholat, kalau mau sholat itu ya sedang baca Quran artinya. Nah kalau kita kan sholat ya sholat, baca Quran ya baca Quran. Kalau kita mau tahajud, pikiran kita bukan mau baca ayat yang mana, Pak. Wong tahajud 8 rakaat paling 15 menit. Kenapa? Karena bacanya kul ya kulhu, Pak. Sedangkan Utsman bin Affan itu witir di malam hari itu paling 1 rakaat. Tapi witir 1 rakaat itu juga ternyata khatam Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman bin Affan kurang lebih seperti itu. Abu Hanifah juga termasuk ulama yang kemudian sholat malamnya itu khatam Al-Quran. Nah itu, jadi dikatakan bahwasanya ibadah sholat adalah ibadah yang paling afdol, wajibnya lebih afdol dibandingkan kewajiban yang lain, dan sunnahnya lebih afdol dibandingkan kesunahan yang lain. Kemudian yang berikutnya, kenapa kok penting itu ibadah sholat? Kenapa kok kemudian kita perlu prioritaskan ibadah sholat? Karena ada satu hadis di mana di situ ada seorang sahabat bernama Robi'ah. Robi'ah ini ceritanya adalah ajudan Rasulullah. Rasulullah butuh apa, beliau menyiapkan. Butuh tunggangan, disiapin dulu. Butuh wudhu, siapin airnya. Butuh makanan minuman, kemudian disiapkan dulu. Sampai akhirnya Rasulullah itu ingin mengapresiasi Robi'ah bin Ka'ab. Ingin mengapresiasi dengan cara Rasulullah nanya, "Sal, wahai Robi'ah, kamu minta apa?" Pada saat itu posisinya Rasulullah Nabi terakhir, makhluk paling mulia. Artinya kalau mau meminta urusan akhirat itu insya Allah ya terkabul juga. Dan kalau Robi'ah meminta urusan dunia, Rasulullah pada saat itu posisinya kepala negara. Artinya minta jabatan jadi, Pak. Minta kemudian sumbangan, minta kendaraan, fasilitas, rumah, minta istri lagi, segala macam, jadi itu. Nah kira-kira Pak, kalau kita ditanya Rasulullah, kamu mau minta apa? Kira-kira kita minta apa, Pak, kira-kira? Hah? Minta apa kira-kira? Surga ya? Insya Allah rata-rata kita minta surga. Selain surga, kira-kira yang duniawi minta apa, Pak? Mobil, jabatan, anak, istri lagi, pokoknya itulah, kurang lebih ya, kalau bisa semuanya kan itu. Rata-rata kita minta surga, dan itu baik. Tetapi Robi'ah ternyata jawabannya di luar ekspektasi Rasulullah. Bahkan beliau tidak sekedar minta surga, lebih dari itu beliau bilang begini, uridu atau as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, satu hal saja yang saya minta. Apa? Yaitu saya tetap bersama engkau ketika besok di surga. Wah, ini mencengangkan. Rasulullah pun kaget. Sampai Rasulullah kemudian mengklarifikasi atau kemudian menanyakan balik, awa ghairu dzalik, nggak pengen yang lain aja? Kenapa, Pak? Oke, kalau minta surga banyak surga itu, tetapi kalau pengen tetap bersama Rasulullah berarti kan surganya harus paling tinggi. Wah, ini repot ini, Pak. Nggak pengen yang lain saja, minta istri lagi nggak apa-apa deh, gitu, kurang lebih begitu. Nah, tetapi kata Rabi'ah, la ya Rasulullah, huwadak, saya cuma pengen itu ya, kalau enggak usah lah, kurang lebih begitu, Pak, kata Rabi'ah. Apa kata Rasulullah? Ya sudahlah kalau gitu, fa'inni ala nafsika bikatrati sujud. Tolong kalau kayak gitu, kamu mintanya pengen tetap bersama saya ketika besok di surga, maka tolong saya untuk merealisasikan keinginanmu itu dengan kamu memperbanyak sujud. Itu kata Rasulullah. Kalau mau besok tetap bersama saya, banyak-banyaklah sujud. Sujud yang dimaksud di sini apa, Pak? Sholat. Sholat apa yang bisa diperbanyak? Ya sunnah. Sholat wajib tidak boleh diperbanyak, Pak. Maksimal sehari 5, minimal sehari 5, titik. Kalau sholat sunnah bisa banyak, silahkan perbanyak sebanyak-banyaknya. Nah,
hadis ini meskipun konteksnya untuk Rabi'ah, tetapi karena lafalnya ini umum kemudian, maka berlaku untuk siapapun yang pengen bersama Rasulullah besok di surga. Nah, kira-kira kita pengen bersama Rasul apa enggak nih kira-kira di surga, Pak? Walaupun kalau mau melihat diri sendiri ini, kira-kira pantas apa enggak? Ya kayaknya sih enggak pantas ya. Tetapi enggak masalah. Rasulullah itu enggak pandang bulu. Yang soleh, yang kurang soleh, yang agak soleh, yang baru soleh, atau yang masih tidak soleh, itu tetap ditunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap semuanya itu kalau berharap bersama Rasulullah itu insya Allah Rasulullah pun merespon hal itu. Karena Rasulullah itu sampai saat ini, Pak, di dalam sebuah hadis dikatakan inna hayati khairun lakum. Sesungguhnya ketika aku hidup itu bagus untuk kalian wahai umatku. Uhadithukum wa tuhaddithuni. Aku bisa ngobrol sama kalian, kalian langsung bisa ngobrol sama aku. Tetapi wa wafati khairun lakum, ketika nanti aku wafat itu pun baik untuk kalian. Kenapa? Karena tu'radu alayya a'malukum, seluruh amalan kalian itu akan dinampakkan di hadapanku. Fama wajadtuhu min khairin ahmadullahu alaih. Ketika aku melihat ada amalanmu yang baik, maka aku ahmadullah, aku memuji Allah atas kebaikan yang kamu lakukan itu. Artinya seluruh amal baik kita tuh diapresiasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu senang ketika melihat umatnya melakukan kebaikan. Tetapi fama wajadtuhu min syarrin, kalau aku menemukan ada yang buruk dari amalan kalian wahai umatku, istaghfartullaha lakum, aku memintakan ampun untuk kalian kepada Allah. Jadi Rasulullah itu harusnya, Pak, sekarang itu sudah leyeh-leyeh, udah santai-santai menikmati hidupnya, karena ketika beliau hidup di zaman di dunia, beliau korbankan seluruh hidupnya, keluarganya, waktu luangnya, hartanya, semuanya dikorbankan untuk umat. Harusnya beliau sudah masuk surga, sudah sekarang kemudian di alam barzakh, sudah santai-santai dengan segala fasilitas yang memang beliau berhak mendapatkannya. Tapi ternyata masih nungguin kita semua. Masih nungguin kita semuanya, masih peduli sama kita. Ini makanya jangan pernah putus asa sedikit pun. Karena kalaupun tidak ada satupun orang yang sudah percaya sama kita di dunia ini, karena saking buruknya reputasi kita, Rasulullah masih mengapresiasi kebaikan yang akan kita lakukan, sekecil apapun. Dan Rasulullah masih mengharapkan kebaikan kita. Kalau kita berbuat dosa, Rasulullah tetap memintakan ampun untuk kita. Ini Rasulullah, belum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri berjalan menuju Rasulullah, kalau kita merangkak menuju menuju Allah, Allah kemudian berjalan. Kalau kita berjalan, Allah lari. Ibaratnya begitu. Artinya Allah lebih responsif dibandingkan sikap kita kepada Allah. Nah, ini jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Oke. Nah, karena ibadah sholat adalah ibadah yang terbaik, dan karena dengan ini pula kita bisa bersama Rasulullah, maka nampaknya atau rasanya kita perlu mengetahui ibadah sunnah mana, sholat sunnah mana yang perlu kita prioritaskan, dan bagaimana tata caranya. Nah, ada beberapa klasifikasi. Satu, dari segi penyebabnya. Klasifikasi sholat itu dari segi penyebabnya. Sholat itu dibagi menjadi dua. Satu, sholat yang memiliki atau terikat oleh sesuatu yang terikat. Satu lagi adalah sholat yang tidak terikat. Yang terikat dibagi dua, terikat karena waktu, dua terikat karena sebab. Terikat karena waktu contohnya apa? Maksudnya adalah sholat yang menjadi sunnah karena masuk waktunya. Contohnya sholat duha. Kapan kita sholat duha? Kapan disunahkan sholat duha? Ya kalau masuk waktu duha. Contohnya qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat witir, sholat tarawih, dan seterusnya. Itu sholat yang menjadi sunnah karena masuk waktunya. Kenapa kok perlu dibagi seperti ini? Karena para ulama mengatakan sholat yang menjadi sunnah karena waktu ini itu diperbolehkan untuk diqodok ketika kelewatan. Jadi misalnya, Pak, kita kelewatan qobliyah subuh, itu kita boleh mengkodoknya setelah subuh. Biasanya ke masjid, pas adzan kita sudah ke masjid, nyampe masjid masih sempat qobliyah subuh.
Ternyata suatu ketika kita telat bangun pas qomat berangkat ke masjid sudah sholat, apakah kita paksain qobliyah dulu? Nggak usah, langsung sholat subuh saja. Terus qobliyahnya gimana? Boleh dikodok setelah subuh. Begitu pula witir, begitu pula tarawih dan seterusnya. Cuman yang namanya kodok pantasnya nggak tiap hari, Pak. Jangan tiap hari kodok qobliyah subuh setelah subuh. Itu namanya memindah waktu, itu bid'ah itu sudah gitu. Tapi kalau sebulan sekali, sebulan 2 kali ya pantas lah gitu. Dan tidak apa-apa, itu tetap disunahkan karena Rasulullah pernah melakukan kodok ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar. Itu Rasulullah pernah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang disunahkan karena sebab. Baik sebabnya duluan, contohnya tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sunnah sholat. Sholat sunnah wudhu dulu baru sunnah sholat. Atau yang sebabnya bersamaan dengan sholatnya, yaitu contohnya gerhana matahari. Kapan sholat sunnah gerhana matahari? Ya pas matahari gerhana, bukan sebelum bulan, bukan setelah. Maka untuk sholat yang disunahkan karena sebab itu, 1 tidak boleh diqadha, 2 boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang terlarang. Ba'da subuh, ba'da asar, misalnya kita ke masjid itu jam 5 sore setelah asar, jam 5 sore atau setengah 6 persiapan mau sholat maghrib sekalian buka bersama, masuk masjid jam setengah 6 sore, kan ba'da asar itu. Boleh sholat tahiyatul masjid atau tidak? Karena di waktu itu kita juga dilarang untuk sholat sunnah. Jawabannya boleh karena sholatnya memiliki sebab dan sebabnya datang duluan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah yang memiliki sebab tetapi sebabnya datang belakangan. Contohnya apa? Sholat istikharah, taubat, hajat, sholat safar, sholat ihram. Itu adalah sholat yang kita sholat karena mau ada hajat, karena sholat karena mau taubat, kita sholat karena mau istikharah. Artinya sholat dulu baru sebabnya. Nah, untuk sholat-sholat yang seperti ini, maka 1 tidak bisa diqadha, 2 tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Jadi kalau mau sholat hajat, duha boleh, malam boleh, tapi kalau pada asar, pada subuh tidak boleh. Ya, dan seterusnya. Plus juga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak punya judul. Habis zuhur saya bingung mau ngapain, tapi tidur juga sayang, baca Quran udah capek, Pak. Karena kadang kita tuh kalau baca Quran, saking jarangnya baca Quran, rencana hari ini mau 1 juz baca Quran, itu baru dapat 2 lembar, Pak, udah dikebet-kebet, berapa lagi sih 1 juz gitu. Itu sering itu, dan itu umum semua orang begitu, Pak. Nggak tahu siapa yang ngajarin, tapi semuanya seragam gitu. Nah, mungkin capek ya sholat, tapi sholat ba'diyah saya udah 4 rakaat, mau sholat apa lagi? Ya sudah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah dah, titik. Silahkan, boleh, ada itu. Oke, itu dari segi pembagian secara mutlak dan muqayyadnya. Kemudian yang berikutnya, dari segi disunahkan jamaah atau tidak. Ada sebagian sholat yang disunahkan jamaah, sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat tarawih. Itu disunahkan untuk berjamaah. Yang tidak disunahkan jamaah, contohnya witir, qobliyah ba'diyah, rawatib, duha, tahajud, apalagi sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah mutlak. Itu sunnahnya sendiri, meskipun boleh jamaah. Sebagaimana tadi sholat Idul Adha, Idul Fitri, sunnahnya berjamaah meskipun bersendirian pun tetap sah. Nah, kenapa kok saya klasifikasikan ini dulu? Karena para ulama kemudian menerangkan bahwasanya mana sholat sunnah yang paling afdol. Para ulama memberikan rumusan yang disunnahkan atau dianjurkan untuk jamaah itu lebih afdol dibandingkan yang dianjurkan untuk sholat sendirian. Maka sholat sunnah paling afdol itu Idul Adha, Idul Fitri, kemudian setelah itu gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa. Itu urutannya. Dan itu semuanya disunahkan jamaah. Ada satu lagi yang disunahkan jamaah, apa Pak? Tadi saya sebutkan tarawih. Nah, kecuali kata para ulama, kecuali tarawih. Tarawih itu nilainya di bawah sholat witir, di bawah sholat sunnah rawatib qobliyah, ba'diyah, baru sholat tarawih, baru sholat duha. Berarti Pak, antara ba'diyah
Isya dengan sholat tarawih itu lebih utama mana? Ba'diyah Isya. Nah nih, bukan kemudian berarti harus ba'diyah Isya dulu, nggak harus. Tetapi ya kalau tarawih saja kita kejar-kejar, kenapa ba'diyah kok kita tinggalkan itu? Itu yang pertama. Yang berikutnya, saya ingin ngasih satu poin, Pak. Sholat witir itu sholat yang tidak dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Sholat witir kalau di bulan Ramadan sunahnya jamaah karena sekalian tarawih. Tetapi kalau di hari luar Ramadan sunahnya sendirian. Dan witir itu tidak harus di Ramadan. Sekali lagi, witir itu waktu terbaiknya adalah menjelang subuh, sama kayak tahajud, dan menjadi sholat terakhir sebelum sholat subuh. Idealnya begitu. Tetapi Pak, tidak semua dari kita itu sebelum subuh bangun. Sebagian dari kita bangun sebelum subuh itu kalau pas Ramadan sama pas ada champion doang. Nggak ada champion kita nggak bangun, Pak. Nah, sayang banget kalau akhirnya kita tidak witir. Ya sudah, kita pakai sholat witir pakai dengan tata cara yang minimalis. Kata guru-guru saya nih, Pak, satu nasihat beliau yang masih saya ingat sampai sekarang. Kata ibu saya juga begini, Le, kayaknya kamu itu bukan orang yang kalau bangun subuh bangunnya sebelum subuh, jadi bangunnya pasti pas subuh. Artinya susah lah untuk bangun malam gitu. Jadi udah, kamu pokoknya setiap ba'da Isya langsung witir saja, langsung witir 1 rakaat wis nggak masalah. Habis Isya, ba'diyah Isya kalau sempat, setelah itu witir. Tapi kalau pun nggak sempat ba'diyah Isya, witir saja. Karena witir itu jauh lebih utama dibandingkan seluruh sholat yang ada. Bahkan dibandingkan sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh pahalanya apa, Pak? Kita hafal semua. Lebih baik daripada dunia seisinya. Itu masih kalah baik, kalah utama dibandingkan sholat witir. Nah, ini, tapi sholat witir jarang kita laksanakan kayaknya, Pak. Ya, kenapa? Ya karena pikiran kita sholat witir itu ya sebelum subuh, tengah malam itu sholat witir pikiran kita. Kalau kita maksain selalu yang ideal, Pak, itu insya Allah cuman akan jadi wacana, itu nggak akan terlaksana. Ya wis, mulai sekarang pokoknya besok setelah Syawal kita canangkan untuk sholat witir itu selalu setelah Isya. Karena kalau sebelum tidur, wah repot lagi, wudhu lagi apa, wah ketiduran segala macam. Udah habis Isya ba'diyah, habis ba'diyah witir. Kalaupun habis Isya kok aduh ba'diyah kayaknya buru-buru nih, ya sudah witir minimal. Bisa berdiri syukur, duduk pun sah. Sholat sunnah boleh sambil duduk meskipun kita mampu berdiri. Gitu, Pak ya. Nah, ini satu hal yang kemudian saya ingin sampaikan supaya kemudian menjadi satu oleh-oleh gitu. Semoga di Ramadan ini kita dapat oleh-oleh. Setelah Ramadan alhamdulillah saya sholat witir terus, meskipun sholat witirnya itu selalu ba'da Isya. Ya kecuali kok tiba-tiba bangun paginya, wah alhamdulillah. Tetapi siapa yang bisa memastikan? Alhamdulillah Ustaz, malam ini ada champion, insya Allah saya bangun, jadi saya witirnya untuk kali ini setelah tidur saja, bagus. Tapi kalau lagi nggak ada champion, habis Isya Ustaz, tetap sebagaimana biasanya. Nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, karena istiqomah lebih penting, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan melakukan yang berkualitas sekali, tetapi cuma sekali-kalinya itu. Lebih baik continue meskipun ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang bagus, ada yang rendah, tapi terus nyambung, tidak pernah absen. Absen saja terus setiap hari. Nah, jadi witir adalah salah satu sholat yang disunahkan sendirian, yang paling afdol di antara sholat-sholat yang lain. Dan witir tidak harus selalu di tengah malam, tapi boleh habis Isya langsung. Syaratnya habis Isya langsung, Pak. Syaratnya adalah habis sholat Isya. Jadi kalau kita belum sholat Isya belum boleh witir. Kalau kita belum sholat Isya belum boleh ikut raweh. Makanya kalau kita telat masuk ke masjid, imamnya sudah taraweh, kita belum Isya, jangan taraweh dulu, Isya dulu. Berarti sholat sendirian dong. Nggak usah sendirian, ikut jamaah sama imamnya. Imamnya sholat taraweh, kita sholat Isya, boleh, sah. Boleh kita, misalnya banyak pertanyaan juga Pak gini, Ustaz saya kalau lagi ba'diyah sholat sunnah itu ditepok sama orang mau jamaah, saya harus gimana? Boleh kita sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, tidak masalah. Selama tata cara sholatnya masih sama, maka boleh berjamaah meskipun hukumnya beda, sholatnya beda. Yang nggak boleh jamaah itu jika berbeda tata caranya. Contohnya apa? Kalau misalnya kita sholat duhur makmum kepada orang yang sholat jenazah, itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena dia 4 kali takbir nggak ruku-ruku, Pak.
kita butuh ruku kan, dia beda, tidak boleh itu jamaah. Tapi selama masih satu rokaatnya, rukuknya satu, itidalnya satu, rukuk sujudnya dua, itu sudah boleh jamaah dengan meskipun dia rokaatnya lebih sedikit atau lebih banyak, itu boleh untuk kita berjamaah. Nah, itu adalah klasifikasi sholat sunnah dan bagaimana prioritas sholat sunnah itu perlu kemudian kita perhatikan supaya kalau kita punya energi semangat iman yang alhamdulillah terbarukan di bulan Ramadan ini, kita tahu nih plot-plot yang kira-kira bisa kita upayakan lebih dibandingkan yang lain itu seperti apa. Baik, mungkin cukup itu dari saya untuk materinya pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat, karena masih ada waktu sedikit ya. Jadi mungkin boleh jika ada yang ingin ditanyakan kalau ada. Allahu a'lam bishawab. Kami persilakan kepada para jamaah barangkali ada pertanyaan terkait klasifikasi sholat sunnah. Satu pertanyaan mungkin kami persilakan mengingat waktunya sudah mendekati jam 1. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, mau izin bertanya mengenai sholat-sholat yang fardu yang pernah kita tinggalkan di beberapa tahun yang lalu. Bagaimana cara menghodoknya sedangkan kita nih tidak tahu jumlahnya berapa banyak. Karena tadi penjelasan Ustaz, sholat itu tetap harus kita laksanakan. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Bagaimana mengkodok sholat fardu yang kita tinggalkan secara sengaja beberapa tahun yang lalu, karena kita nggak tahu berapa jumlahnya. Pertanyaannya, apakah sholat wajib yang kita tinggalkan secara sengaja zaman dulu, pas zaman nakal lah atau zaman dulu lah begitu, itu kemudian perlu kita kodok atau tidak? Jawabannya, menurut 4 madhab wajib dikodok. Seberapapun jumlahnya, seberapapun lamanya senggang waktu dengan saat ini. Artinya meskipun sudah 20 tahun yang lalu tetap wajib dikodok. Nah, cuman kan banyak sekali Ustaz. Nah, ini saya kalau cuman menyebutkan pendapat ini Pak, ini jadi musuh bersama nih kadang-kadang begitu. Karena waduh Ustaz, berat sekali itu. Untungnya ada ulama bernama Ibnu Taimiyah yang mengatakan ya sudah, kalau sudah kelewat fokus saja yang depan, tobat sekarang, yang depan jangan ulangi lagi, insya Allah Allah menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau memang menurut jumhur ulama harus dilakukan semuanya, dikodok semuanya. Nah, tinggal kita bagaimana? Syukur kalau punya waktu silahkan kodok saja, karena itu jauh lebih aman. Tapi kalaupun aduh Ustaz, kita ngejar yang depan aja masih susah, ini istiqomah 5 waktu aja susah, ya wis, ada Ibnu Taimiyah, tenang. Perbedaan ulama itu untuk menenangkan umat, wis nggak masalah, ikut makmum sama Ibnu Taimiyah, insya Allah aman. Tetapi kalau ada kesempatan, kok Ustaz saya lagi semangat nih, sayang betul kata Ustaz kan tadi sholat 1 tahun itu meninggikan derajat, bahkan melebihi orang yang mati syahid. Kita disuruh perang Ustaz, jangankan kok perang, mau niatnya mau lari pagi jogging aja baru 500 meter udah cari bubur gitu, kok perang? Kayaknya itu ibadah yang susah lah, mendingan sholat aja kita kejar, misalnya seperti itu. Ya sudah, silahkan sholat pelan-pelan, tapi kita tidak tahu Ustaz berapa jumlahnya, kira-kira saja. Mulai kapan kita balik, terus sejak kapan kita nggak disiplin sholat? Mungkin Ustaz SMP SMA saya masih disiplin, kenapa? Masih sama orang tua. Nah, mulai kuliah ini baru nih, subuh pasti ketinggalan, kalau zuhur insya Allah kepotong Jumatan berarti pasti melakukan, asar pasti bablas, maghrib sama isya biasanya karena sudah di rumah dekat masjid juga, lumayan ada snack juga di sana, saya suka ikut gitu. Nah, atau mungkin kalau Ramadan saya pasti komplit, di luar Ramadan, nah itu belang-belang misalnya. Kira-kira 1 tahun 350 hari misalnya, kali sholat zuhurnya